secara resmi kami mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum itu kepada satu PT Silver Skyline Indonesia yang berkedudukan di Jalan Sasak Besi, yang kedua Menteri Lingkungan Hidup, Sekyu Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK, yang ketiganya Bupati Garut, Sekyunya Satpol PP atau Satuan Polisi Pamong Praja. Apa materi yang digugat itu yang menjadi perbuatan melawan hukum, yaitu adanya pembangunan yang lebih dulu dilakukan atau pelaksanaan konstruksi yang lebih dulu dilakukan di lokasi jalan di Sasak Besi ini oleh PT Silver Skyline Indonesia. Nah, yang mana pembangunan tersebut seharusnya jangan dulu dilaksanakan sebelum memiliki dokumen AMDAL. Nah, di sini kasus ini mirip dengan kasus dengan bumi perkemahan yang telah memakan korban yaitu terpidana. Nah, tetapi untuk ini kami hanya mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum yang seharusnya dipenuhi terlebih dahulu oleh PT Silver Skyline Indonesia, yaitu memiliki dokumen AMDAL dan persetujuan bangunan gedung tetapi belum memiliki bangunan gedung, sehingga kami mengkategorikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh PT Silver Skyline ini adalah perbuatan yang melawan hukum, termasuk dari Gakumdu KLHK tidak melaksanakan atau tidak mengindahkan pengaduan yang disampaikan oleh kami, dan Satpol PP Pemda Garut pun sama tidak mengindahkan pengaduan oleh kami. Jadi kami mengajak Garut ini bukan anti investasi, tetapi ini harus sesuai dengan tahapan dan prosedur. Jangan secara kasarnya itu kita sembahyang, setelah sembahyang baru kita wudhu, seperti itu. Pak, nah, ya. Satu pertanyaan. Sebagai pemegang kebijakan tertinggi untuk masalah ini siapa? Kalau pemegang kebijakan itu adalah kepala daerah, tapi tentu kepala daerah ini ada tim teknis yang diberikan kewenangannya, seperti Satpol PP. Betul, Satpol PP saat ini Perda Bangunan Gedung itu sudah dicabut oleh Bupati tahun 2022. Tetapi Satpol PP juga memiliki kewajiban hukum di dalam undang-undang, yaitu untuk melakukan pengawasan terhadap bangunan yang belum memiliki dokumen perizinan. Nah, di sini saya menduga bahwa bangunan tersebut itu 4 ayat 5 pasal 36A ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 tentang Cipta Kerja. Nah, jadi apa kewajiban hukum daripada perusahaan PT Silver Skyline ini, yaitu memiliki dokumen AMDAL terlebih dahulu, karena itu wajib dimiliki karena pembangunan tersebut itu kan skalanya besar, kurang lebih sekitar 14 hektar. Nah, saya minta semua pihak melek ke sana, bukan anti investasi, bukan, tetapi tempuh dulu perizinan, dokumen lingkungan hidup harus dimiliki dulu, harus dipenuhi dulu, lalu PBG-nya harus dimiliki dulu, baru dipersilahkan boleh membangun. Nah, pengadilan saya berharap di sini mengajukan dalam ini ya, permohonan tuntutan kami itu diantaranya ada pengajuan untuk provisi ya. Jadi kami mengajukan untuk provisinya itu bahwa adanya dampak kerusakan lingkungan. Apa kerusakan lingkungan itu? Adanya tercampurnya atmosfer udara, lingkungan tanah, air, baku mutu air itu di wilayah pembangunan pabrik tersebut. Nah, jadi kami mengajukan atau memohon kepada Pengadilan Negeri Garut untuk terlebih dahulu menghukum dan memerintahkan PT Silver Skyline untuk menghentikan pembangunannya. Terus yang kedua, kami juga memohon kepada Pengadilan Negeri Garut untuk melakukan sita jaminan atau istilahnya kompensator baselag gitu ya. Karena apa? Ini untuk menjamin bahwa warga masyarakat di sana itu harus betul-betul merasa nyaman dan terasa tidak terganggu ketika ada pembangunan, mesin yang berisik, terus galian-galian dan yang lain sebagainya. Jadi apa yang harus diletakkan sita jaminannya termasuk diantaranya adalah bisa saja sertifikat lahan tanah tersebut supaya lebih menjamin kepastian hukum, seperti itu. Pak, apabila hal tersebut diabaikan, Pak, terkait dengan perizinan, apa yang nanti Anda lakukan? Kami akan terus melakukan pengawalan dalam gugatan ini, dan selain daripada gugatan ini kami juga telah melaporkan dugaan tindak pidananya
yaitu pasal 109 Undang-Undang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup. Ini mirip dengan kasus pembangunan bumi perkemahan. Bumi perkemahan yang dibangun oleh Pemda Garut tetapi belum memiliki AMDAL sehingga memakan korban, sudah menjadi terdakwa, bahkan mohon maaf sampai saat ini kan meninggal dunia. Nah, ini yang dibangun oleh swasta tanpa memiliki AMDAL, itu kenapa bisa dibiarkan? Kami sudah menyampaikan laporan ini kepada Gakumdu KLHK dan Polres Garut. Saya berharap Polres Garut pun bisa segera cepat gitu ya. Jadi jangan melihat karena mungkin ya laporannya masyarakat Garut biasa, bukannya pejabat, sehingga prosesnya itu bisa berlarut-larut seperti itu. Oke, siap. Oke Kang, untuk bukti-bukti yang disampaikan ke pengadilan apa lagi Kang? Buktinya itu yang pertama, daftar buktinya itu ada berupa pemberitaan pernyataan, Mbak. Jadi ada pernyataan salah satu kadis DPMPTSP itu boleh membangun meskipun belum ada PBG-nya. Saya pertanyakan dasar hukumnya apa? Jadi jangan memperkosa hukum. Ada diskresi katanya dari Forkopimda, termasuk sudah komunikasi dengan anggota DPRD Komisi 2. Kan aneh, tidak ada pernyataan harus boleh membangun sebelum ada PBG dan AMDAL seperti itu. Terus yang kedua, daftar buktinya itu ada hasil audiensi tanggal 9 Oktober. Jelas di situ bahwa perusahaan tersebut harus memenuhi syarat-syarat administrasi perizinan. Dan yang ketiganya itu ada surat resmi dari Satpol PP gitu ya. Surat resmi dari Satpol PP ini jelas menyatakan dan menyebutkan bahwa PT Silver Skyline ini belum memiliki AMDAL. Jadi itu sementara 3 bukti, dan ini kita sudah siapkan beberapa bukti yang lain, nanti akan ada tambahan bukti lah. Oke, bisa diperlihatkan nggak Pak yang dari Satpol PP? Nah ini surat resmi dari Satpol PP. Oke. Keterangannya belum memiliki AMDAL ya? Ya,